Mungkin menurut beberapa dari kalian ya, kalau mau dapat beasiswa di luar negeri gitu ya, itu tuh harus pinter, harus jenius. Apakah itu betul? Menurut kamu gimana kok? Ya tergantung sih, enggak sih kayaknya ya. Nah, kenapa menurut kalian deserve the scholarship ya? Kenapa kamu layak untuk mendapatkan beasiswa ini? Coba jawabnya gimana? Kamu lebih suka Batman atau lebih suka Superman? Nah, jadi kenapa mereka kadang tanyain pertanyaan seperti ini? Soalnya mereka mau tahu kalau kita dapat pertanyaan spontan gini, apakah kualitas jawaban kita masih bisa sama seperti jawaban-jawaban yang kita sudah skripsiin ya. Kalau mereka nanya hal-hal yang kayak tell me about yourself gitu kan, semua orang udah prepare gitu ya. Jadi kalau pertanyaan yang kita nggak bisa prepare, apa jawaban kita gitu? Mereka mau tahu gimana cara kita jawab, gimana cara kita berpikir. Temen aku dapat pertanyaan yang lebih aneh lagi. Tomato or potato gitu. Tomato or potato, jawabnya gimana jawabnya? Jadi kalau kalian bisa convince mereka kalau kalian itu layak untuk mendapatkan beasiswa ini, kalian lanjut ke babak terakhir, di mana babak terakhir adalah interview lagi. Di interview terakhir itu lebih ke interview untuk memastikan pilihan mereka. Jadi dari saringan pertama itu, dari ratusan orang mereka saring siapa aja yang bisa dapat lolos babak pertama. Yang lolos babak pertama mereka saring lagi ke interview babak pertama. Jadi sisa terakhir kali tuh aku 8 orang lah, 8 orang, 8 cowok yang dari Bandung lolos ke babak kedua. Udah gitu babak ketiga puji syukur semua 8-8-nya dapat. Jadi babak ketiga yang terakhir ini babak lebih ke konfirmasi kalau pilihan mereka yang mereka sudah saring dari babak kedua itu pilihan yang tetap gitu ya. Dan kalau kalian udah lulus ini, congratulations, tinggal kalian tanda tangan 4 tahun kalian SMP Sek 3, Sek 4. Jadi kalau di sini SMP 4 tahun ya. Jadi SMP 3, SMP 4, SMA di sini 2 tahun. J1, J2 gitu ya. Jadi Sek 3, Sek 4, J1, J2 kalian gak perlu dipikirin lagi. Udah dijamin, gak perlu ngeluarin duit sepeser pun, kalian bisa hidup. Tapi waktu aku dapat beasiswa ini juga, hal yang orang yang wawancara aku tuh ngomong ya, beasiswa ini bisa menjadi blessing or a curse. Jadi ini bisa menjadi blessing tuh apa sih? Pemberkatan. Atau ini juga bisa menjadi kutukan. Kenapa ini bisa menjadi kutukan? Karena beasiswa ini ya, kalau kita ada nilai minimum lah yang kita harus pas gitu. Kalau kita nilainya di bawah nilai minimum itu, kita bakal dapat warning. Dan kalau kita setelah warning nilainya masih di bawah, beasiswa kita bisa dicabut. Dan kalau kita beasiswanya dicabut, itu susah. Karena kita pendidikan sekarang O-level, E-level gitu ya. Begitu ke Indo, misalnya mau masuk kuliah di Indo gitu kan, mereka butuh UN. Kita udah ketinggalan UN, kurikulum kita beda gitu. Secara bahasa pun kita lumayan susah adaptasinya gitu ya. Jadi bisa menjadi kutukan juga. Jadi ini hati-hati ya. Kalau kalian dapat beasiswa, walaupun bagus ya, kalian tetap harus belajar, harus rajin. Dan yang menarik, dulu aku tuh bukan anak ranking ya. Jadi justru anak-anak yang banyak yang ranking gitu, banyak yang nggak dapet. Soalnya mereka tuh pinter tapi kurang cerdas. Maksudnya gimana? Mereka cuma pinter buku. Dimana beasiswa di Singapura ini mereka lebih ngeliatin secara holistik ya. Jadi satu tip juga kalau kalian mau dapat beasiswa ya, pentingkan kalau kalian misalnya bisa punya kemampuan khusus gitu, bisa bersiul lah, bisa bermain gitar lah, bisa beatbox lah, bisa kasih lihat interview, tunjukkan ke mereka aku bisa beatbox gitu, apapun lah. Berarti mereka tuh benar-benar cari anak-anak yang masih gimana ya, yang masih idenya banyak, yang masih the childhood mentality is still there gitu loh. Bukan anak-anak yang mau udah kerja beberapa tahun, terus udah kerja tiba-tiba kayak the childhood mentality, the creativity, this and that is already shut down lah. Soalnya mereka bukan cuma mau cari orang yang pintar, tapi pintar tuh kutu buku. Kerjanya cuma di kamar baca buku. Kayaknya mereka mau orang ya, baca buku nggak ada salahnya, tapi aku juga baca buku, koko aku juga. Tapi mereka mau cari orang yang mempunyai kehidupan di luar akademik saja gitu. Jadi contohnya gitu, aku punya temen dulu jago main gitar, dia interview bawa gitar gitu, dapat langsung. Terus interview bawa gitar, tahu dari mana dia harus bawa gitar atau gimana? Dari tips and trick senior lah. Enggak kak, bentar. Koko bingung. Tips and trick senior. Udah kayak gitu terus mereka ngomong gak sih di babak interview ini, you have to show your talent atau gimana? Enggak, tapi kalian kan bisa bawa sertifikat. Jadi interview kalian bisa bawa sertifikat kalian pernah dapat award apa aja, di mana kalian bisa lihat, oh aku punya
grade berapa gitu di sini. Soalnya bakat-bakat kayak gini ini sangat dihargai di Singapura, terutama di secondary school dan JC ya. Soalnya Emang nggak dikasih kalian Emang nggak bisa mengharu. Ya udah dikasih tahu gak sama interviewernya di babak berikutnya harus butuh apa? nggak gimana ya. Tapi kalau kalian bawa ya silahkan gitu ya terserah kan. Aku punya temen begitu masuk ruang interview, hal pertama yang dia lakuin nyanyi school anthemnya ACS gitu dulu, ACT sama tuh. Dapat dia. Dapat. Aku tidak menganjurkan ya, itu rasanya buat aku kayak gitu terlalu try hard ya, kayak terlalu menjilat pantat insecure gitu ya. Tapi aku punya temen dulu jago berenang di Indo, jago banget, langsung dapat paket beasiswanya yang IB. Jadi aku dulu masuk sekolah tuh namanya ECSI ya, ECS Independent, dimana ini sekolah yang lumayan elit. Mereka punya 2 program, satu program Express, satu program IB, dimana IB ini dipandang lebih paket yang lebih bagus lah, dia langsung dapat IB gitu. Soalnya bisa berenang. Terus dia bawa kolam saat interviewer. Yang ya bisa bawa medali gitu kan, bawa sertifikat. Nah jadi kalau kalian punya bakat magic atau apa ya, tampilkan lah ya, kasih lihat aku punya ini. Soalnya kenapa mereka sangat menghargai hal-hal seperti ini, itu karena hal-hal seperti ini tuh bisa mengharumkan nama sekolah mereka, terutama di SMP dan SMA ya, dimana di Singapura ini sekolah itu tidak cuma mementingkan akademik, mereka juga mementingkan ekstrakurikuler. Setiap tahun mereka ada kompetisi secara nasional, sekolah sekolah sama sekolah kita aduin siapa yang lebih jago main gitar atau apa ya. Dan kita kalau misalnya bisa bawa pulang medali emas buat sekolah kita senang banget ya. Kita misalnya national competition berenang gitu, terus kita dapat bawa pulang medali emas beberapa gitu ya, sekolah kita juga namanya terharumkan ya. Jadi ya hal-hal seperti ini sangat-sangat dipandang tinggi sama sekolah-sekolah di Singapura, terutama kalau kalian mau dapat beasiswa di SMP dan SMA. Pelajar lainnya di bawah Kuliah beda cerita ya. Kalau kuliah beda cerita. Jadi sekarang kita masuk ke segmen selanjutnya. Gimana cara dapat beasiswa di kuliah, tips and tricks ya. Bentar, satu question. Pas kamu mau dapat beasiswa, kamu contoh kasih soal aja potato or tomato, itu kamu dikasih waktu buat mikir nggak? Ya seperti interview seperti biasanya ya, kalian mau waktu buat mikir, kalian respons kalian itu ya tergantung kalian mau respons gimana. Kalau aku setiap kali interview ya, biasanya aku kalau dapat pertanyaan yang harus mikir dulu, aku ngomong aja, okay, good question, let me think about it for a while ya. Diam aja selama 5 detik. Mikir, strukturin kamu mau jawab apa, baru jawab. Jangan langsung langsung do you prefer tomato or potato? Potato langsung terus nyangkut, gak tau mau ngomong apa lagi karena agak lucu. Oke, sekarang masuk ke segmen berikutnya. Aku mau ngomongin tentang beasiswa untuk kuliah. Jadi beasiswa kuliah sama beasiswa SMP SMA sedikit beda ya. Kalau kuliah, kalian mau pinter, mau gak pinter, mau IQ jongkok, kalian semua bisa dapat potongan harga 50% dikasih sama pemerintah Singapura. Jadi by default semua orang bisa dapat bukan beasiswa tapi potongan 50%. Nah, kok bisa seenak kayak gitu ya? Ya nggak seenaknya kayak gitu juga. Kalau kalian mau dapat potongan 50% ini, ada terms and conditionnya. Terms and conditionnya itu kalian harus kerja di Singapura selama 3 tahun setelah kalian lulus. Oke lah, siapa yang nggak mau? Maksudnya kayak biaya sekolah di Singapura mahal banget ya, sudah saya jelaskan di biaya hidup di Singapura. Dimana sekolah yang aku masuk itu per tahun kalau tidak disubsidi, 1 tahun itu 60.000 Singapura dolar. Sama dengan berapa editor silakan, kali 4 tahun, total 3 miliar. Kalau misalnya kita ambil subsidi yang 50% ini, kita dipotong selama 4 tahun kita cuma bayar 1,5 M. Masih mahal? Masih. Jadi kalau kalian nggak bisa dapat beasiswa, gimana caranya kalian bisa dapat student loan? Kalian bisa pinjam uang dari bank, dimana setelah kita lulus baru kita bayar balik ke bank. Tapi hal yang terbaik ya tetap aja dapat beasiswa. Tapi kalau buat orang foreigner mau dapat beasiswa di kuliah itu, kita harus tetap ambil potongannya nih. Potongan ini namanya tuition grant ya. Jadi kita beasiswanya ini harus on top of tuition grant. Jadi misalnya tadi kuliah aku 3M, aku harus ambil tuition grant jadi 1,5 M. Dan gitu 1,5 M sisanya itu baru di cover sama beasiswa. Jadi 2 paket nih, 1 tuition grant, 1 beasiswa on top of tuition grant.
Jadi walaupun beasiswanya tidak berkaitan sama apapun, tuition grant ini masih mengharuskan kita kerja di Singapura selama 3 tahun. Nah, kalau kalian mau dapat ASEAN Scholarship buat kuliah itu juga bisa. Jadi paketnya beda, tapi ASEAN Scholarship kalau di kuliah tuh biaya kuliah 100% dibayarin dan kalian dikasih uang jajan yang lumayan kecil samanya. Tapi kalian nggak dikasih akomodasi. Jadi uang jajan ini yang kalian dikasih ini biasanya dipakai buat bayar akomodasi. Tapi pada saat aku kuliah aku nggak dapat ASEAN Scholarship ini lagi. Jadi aku cari beasiswa lain dan yang aku dapat itu kita sebutnya donor sponsored scholarship. Jadi apa itu? Itu adalah sebuah beasiswa yang didapatkan oleh sebuah donor. Jadi ada yang ngasih beasiswa ini, biasanya yang ngasih ini adalah company. Company ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang mereka kasih duit kepada anak-anak yang mungkin menjanjikan supaya mereka bisa sekolah dengan gratis. Dan kenapa mereka melakukan ini? Ini beasiswanya walaupun mereka kasih kita secara percuma, mereka tidak mengharapkan imbalan apapun, mereka tidak mengharapkan kita bakal kerja di perusahaan mereka, karena mereka melakukan ini untuk alasan yang kita sebut CSR, Company Social Responsibility, di mana perusahaan besar seperti ini biasa mereka sudah mendapatkan banyak uang dan banyak hal-hal dari masyarakat jelata ya. Mereka mau give back to society, mereka mau membantu masyarakatnya balik lah dengan cara bagi-bagi beasiswa ya. Kebetulan aku dapat beasiswa juga 100% dari satu company, nama company-nya itu EasyTalk, di mana mereka biayain aku kuliah secara penuh. Kalau donor sponsored scholarship ya nggak selalu 100%, ada beberapa yang 80%, ada beberapa yang 50%. Tapi bahkan misalnya kalau kalian dapat 50% aja ya, itu effectively kalian cuma bayar 25%. Soalnya 3 miliar dipotong setengah, ini dibayar tuition grant, terus 1,5 M beasiswanya 50%, jadi kalian tinggal bayar 1,5 bagi 2, 750 juta kali. Ya mungkin semacam kayak gitulah sistemnya gitu ya. Kamu dapat beasiswa yang mana? Aku dapat yang donor, aku udah bilang kan tadi nama company EasyTalk. Dan kalau mau beasiswa buat kuliah ini, kalian ini sedikit beda sistemnya sama beasiswa SMP SMA, di mana mereka gak gimana terlalu peduliin eskul kalian lah. Kalau udah tingkat kuliah gitu, kuliah kan mereka dapat nama dari mana? Kuliah ini jago main gitar? Enggak. Kuliah ini memiliki riset di bidang ini yang sangat handal atau apa ya. Kuliah ini mengeluarkan research paper bla 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 bla. Gak ada. Kuliah ini kenapa terkenal? Karena kuliah ini jago main gitar, kuliah ini jago berenang. Kecuali ya kuliah tersebut ya kuliah musik atau kuliah lah. Itu beda cerita. Rey, aku mau tahu. Kalau misalnya Koko SMP, Koko mau dapat beasiswa CSI. Koko talentnya tuh di basket sama bela diri. Koko harus nunjukin apa? Kasih lihat aja sertifikat. Ngomong aku dulu cerita ya waktu aku interview beasiswa ya waktu SMP, mereka nanya kamu ada hobi apa ya? Aku ngomong aku ada suka martial art, aku belajar mixed martial art gitu ya. Oh ya, mereka nanya mixed martial art itu apa ya? Aku jelasin lah berantem ya, tapi nggak berantem, self defense. Aku ngomong apa? Jadi mereka tanya aku balik, oh jadi kamu suka nyakitin orang kayak gitu? Ya enggak lah. Kamu suka cari berantem gitu. Nah, aku ngomong ya enggak lah. Jadi aku belajar self defense ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi diriku sendiri dan juga melindungi orang-orang yang aku cintai. Bukan cuma itu, tapi juga ini akan sebuah sport ya, dimana kita practice self defense ini, martial arts ini bukan alat untuk membunuh, tapi untuk sport untuk stay fit juga gitu, biar kita tetap hidup sehat dan plus-plusnya ya bisa bela diri, begitu saja kayaknya. Terus kalau misal di interview kayak gitu, Koko harus banting-banting interviewernya. Sini aku tunjukin satu teknik. Namanya shoulder throw. Ya tapi kalau misalnya kalau kamu itu juga bisa menjadi poin menarik ya, bisa jadi unique selling point-nya. Kalau kamu mau silahkan berdiri gitu. Aku bisa tunjukin, nggak tahu ya. Tidak aku anjurkan, tapi ya kalau menurut kalian ini bisa menjadi poin menarik yang bisa membuat interviewer kalian ingat kepada kalian, oh ini orang yang bisa banting orang gitu. Ya silahkan gitu. Nah sekarang kalau di kuliah ini seperti yang aku bilang, tidak seperti SMP dan SMA di mana eskul ini dipentingkan. Mereka lebih liatin apa? Mereka liatin nilai kamu, GPA kamu, skor kamu, A-level, O-level di SMP, SMA atau kayak gimana, dan juga kepribadianmu gitu. Apakah kalian seseorang yang responsible, bisa membawa sesuatu hal baik kepada sekolah atau kepada company-nya juga. Jadi hal-hal ini yang lebih dipentingkan daripada eskul.
Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, hey, melayang beneran ini. Hey, sesuai janji.